Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Rini dan Pak Junior serta rekan-rekan semuanya yang telah hadir dalam presentasi proposal bab 1 sampai dengan bab 3 kelompok TA 2010. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Saputra dan juga Hasbi Raihan bin Dian Eki Saputra. Di sini untuk topik yang kami ambil sendiri atau judulnya sendiri yaitu pengembangan ulang aplikasi Point of Sales syariah berbasis Android untuk UMKM PCPS Banjar. Baik, untuk latar belakangnya, yang pertama akan dibahas adalah Platform Mitra. PERSIS atau Persatuan Islam adalah organisasi Islam yang fokus pada pengembangan, pendidikan, dan aktivitas keagamaan. Salah satu cabang dari PERSIS adalah Pimpinan Cabang atau TC PERSIS Banjaran yang berlokasi di Jalan Pajagalan nomor 115 Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dikutip dari jurnal atau penelitian Lestari pada tahun pada tahun 2023, dikatakan bahwa pada 3 November 2021 tim yang terdiri dari 3 dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis melakukan survei awal ke PC PERSIS Banjaran. Hasilnya mereka mengidentifikasi setidaknya ada 40 pelaku UMKM dari 4 kelompok jamaah atau jamiah yang bergerak di sektor industri pengolahan makanan, pakaian, dan kerajinan tangan. Berdasarkan hasil survei tersebut, PC PERSIS Banjaran mengembangkan aplikasi POS atau Point of Sales berbasis Android bernama Kasir untuk mendukung anggota UMKM dalam mengelola bisnis mereka, mengingat bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha adalah ketidakmampuan untuk mencatat transaksi ekonomi dan menyusun laporan keuangan yang memadai untuk menentukan seberapa banyak zakat yang harus dibayarkan secara akurat, sebagaimana tertulis di jurnal Lestari pada tahun 2024. Aplikasi Kasir ini telah diuji melalui 2 tahap. Yang pertama adalah alpha testing, lalu ada beta testing. Yang pada intinya hasil dari kedua testing tersebut mengatakan bahwa penilaian yang dari peserta menunjukkan aplikasi cukup mudah digunakan, namun diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitasnya. Meskipun pos Kasir telah melalui pengujian alpha dan beta, beberapa kendala masih ditemukan. Yang pertama, aplikasi Kasir ini masih menggunakan MVP, di mana sesuai dengan yang dikatakan oleh Akhtar dan Gafur pada tahun 2021, MVP ini memang memiliki keunggulan dalam meningkatkan kesederhanaan dan usability code-nya. Namun pada proyek yang berkembang, presenter ini dapat menjadi kelas yang lebih kompleks sehingga sulit untuk dipahami dan juga di-maintenance. Yang kedua, saat menjalankan fitur tertentu, aplikasi sering mengalami crash ataupun force close. Yang ketiga, berdasarkan hasil dari alpha testing, hanya 10 dari 26 fitur yang berfungsi dengan baik pada perangkat tablet. Sedangkan hasil dari wawancara kami dengan mitra, mayoritas UMKM menggunakan perangkat tablet sebagai operasional POS-nya. Lalu yang keempat, perhitungan zakat hanya berdasarkan harga jual produk tanpa memperhitungkan harga bahan baku, sehingga akurasi perhitungan masih kurang optimal, terutama untuk usaha yang memiliki produk sendiri. Yang kelima, aplikasi hanya memiliki role Kasir tanpa pemisahan yang jelas dengan role owner, yang meningkatkan risiko tinggi seperti kebocoran data, manipulasi informasi, atau penyalahgunaan akses. Berikut adalah solusi yang kami usulkan. Yang pertama ada migrasi arsitektur dari MVP ke MVVM untuk meningkatkan struktur kode agar lebih mudah dirawat dan diperbarui. Dikutip dari Riyadi dan timnya pada tahun 2023, MVVM memungkinkan pemisahan logika bisnis dari antarmuka pengguna sehingga mempermudah pengujian dan maintenance aplikasi. Yang kedua, analisis mendalam untuk mengatasi masalah crash atau force close. Yang ketiga, optimalisasi aplikasi agar dapat berjalan dengan lebih responsif pada perangkat tablet yang sering digunakan dalam operasional POS-nya. Yang selanjutnya, perhitungan zakat berdasarkan bahan baku yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi aplikasi dalam berbagai jenis usaha. Yang terakhir, penerapan multi-role user yang memungkinkan kasir hanya dapat melakukan transaksi pos, sedangkan owner memiliki akses penuh terhadap semua fitur. Baik, dari latar belakang yang telah disampaikan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu aplikasi POS Kasir saat ini tuh yang versi 1 tuh menggunakan arsitektur MVP, yang dimana tadi juga sudah disampaikan karena seiring meningkatnya kompleksitas aplikasi sehingga sulit gitu dilakukan pengembangan dan juga maintenance. Dan juga adanya pada aplikasi ini masih terdapat ketika digunakan tuh ada crash dan juga foreclose pada beberapa fitur tertentu. Namun ini masalahnya belum bisa dapat diidentifikasi karena kita
belum memiliki akses terus terhadap source code-nya itu. Kemudian untuk sehingga dapat disimpulkan diperlukannya pengembangan ulang aplikasi dengan menerapkan arsitektur MVVM untuk meningkatkan maintainability dan juga melakukan analisis dan perbaikan terkait masalah crash dan foreclose yang dialami pada aplikasi itu. Selanjutnya aplikasi PWS Kasir ini juga itu belum responsif, yang dimana mengakibatkan beberapa fitur itu pada perangkat tablet itu tidak berjalan dengan semestinya gitu, sehingga sedangkan dari mitranya sendiri itu mayoritas menggunakan tablet dalam operasional PWS mereka, sehingga diperlukan penerapan desain yang responsif. Salah satunya itu dengan memanfaatkan fitur state management pada framework Flutter agar aplikasi itu dapat berjalan dengan baik di perangkat tablet dengan lebih mudah. Selanjutnya untuk fitur perhitungan jarak sendiri pada aplikasi versi 1 ini masih didasarkan pada HPP. Sedangkan pendekatan itu kurang sedangkan kalau berdasarkan HPP saja itu tidak relevan pada beberapa jenis usaha seperti cafe shop, di mana usaha itu seharusnya memperhitungkan jarak itu berdasarkan bahan baku. Kemudian sehingga diperlukan peningkatan pada fitur perhitungan zakat agar lebih komprehensif dan dapat memperhitungkan berdasarkan nilai bahan baku. Selanjutnya aplikasi PWS Kasir ini juga hanya memiliki satu role, yang mana role kasir itu memiliki akses penuh ke seluruh di dalam sistem gitu. Hal ini berisiko karena bisa saja terjadi kebocoran data dan manipulasi informasi atau penyalahgunaan akses. Dan juga berdasarkan survei juga di salah satu UMKM, contohnya di cafe shop itu, untuk role terdapat juga role owner, sehingga diperlukan pengembangan ulang sistem manajemen akses role untuk pembagian hak akses antara kasir dan owner berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya untuk tujuannya sendiri itu melakukan pengembangan ulang aplikasi PWS versi 1 ini berbasis Android yang responsif pada perangkat tablet dan mendukung pengelolaan bisnis dengan prinsip syariah. Hasil pengembangan ulang ini menghasilkan sistem manajemen multi-role dengan fitur perhitungan zakat yang tidak hanya berdasarkan HPP namun juga berdasarkan harga bahan baku proses produksinya. Hal ini dilakukan itu tadi agar bisa relevan terhadap beberapa jenis usaha. Selanjutnya dalam ruang lingkup, yang pertama pengembangan ulang aplikasi pos syariah Kasir ini berbasis Android menggunakan Flutter dengan menerapkan arsitektur MVVM dan menerapkan juga desain antar muka yang responsif untuk perangkat smartphone dan juga tablet. Yang kedua, aplikasi ini aplikasi yang dibangun ulang ini mencakup fitur-fitur utama pengelolaan bisnis yang sudah ada pada aplikasi sebelumnya. Mencakup pertama pencatatan aplikasi, penjualan, pengadaan barang, pengelolaan data barang dan stok, pengelolaan arus keuangan, rekap utang piutang, pengelolaan zakat, serta laporan aktivitas pembelian dan penjualan. Yang ketiga, fitur perhitungan zakat tijaroh dikembangkan dengan mempertimbangkan perhitungan berdasarkan harga jual produk dan nilai bahan baku produksi. Yang keempat, sistem manajemen pengguna dibangun dengan mengimplementasikan multi-role yang membedakan hak akses antara kasir dan juga owner untuk menjamin keamanan data. Yang selanjutnya ada batasan. Yang pertama, aplikasi ini dikhususkan untuk UMKM yang merupakan anggota PC Persis Banjaran. Yang kedua, pengembangan aplikasi tidak mencakup integrasi dengan sistem eksternal, fitur pencetakan laporan fisik, proses audit keuangan atau sistem pembayaran online. Yang terakhir, perhitungan zakat dalam aplikasi hanya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh PC Persis Banjaran tanpa melakukan interpretasi syariah di luar ketentuan tersebut. Baik, selanjutnya di karya ilmiah sejenis sebelumnya. Jadi yang pertama ini dari judul perancangan aplikasi POS berbasis Android menggunakan framework Flutter di Cafe Rasta. Jadi dari penulis yang bernama Dharma Laut dan kawan-kawan, yaitu jurnal ini melatar belakangi yang pertama kesulitan dalam rekapitulasi data penjualan manual yang menggunakan Excel. Yang kedua, sistem lama hanya mendukung pemesanan menu tanpa fitur laporan penjualan. Dengan tujuan penelitian ini adalah merancang aplikasi POS berbasis Android menggunakan Flutter dan meningkatkan kontrol operasional kafe. Dari hasil penelitian dari jurnal tersebut, yaitu yang pertama, sistem POS otomatis mempermudah rekapitulasi data harian. Yang kedua, mengurangi human error dan mempercepat laporan penjualan. Yang ketiga, aplikasi berfungsi sesuai kebutuhan berbasis uji coba. Yang keempat, framework Flutter memberikan fleksibilitas pengembangan. Dengan referensinya dengan topik kami yaitu
dijadikan referensi untuk meningkatkan efisiensi operasional UMKM melalui menerapkan teknologi yang serupa yaitu Flutter. Selanjutnya di karya ilmiah sejenis kedua, yaitu dengan judul penerapan pola arsitektur (FPVM) pada perancangan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis Android dengan penulis Prihandi dan kawan-kawan, dengan latar belakang jurnal yang pertama kendala pengaduan manual di Desa Bayur, Kidul dengan jam kerja yang terbatas dan human error. Yang kedua, diperlukan aplikasi Android untuk mempermudah pengaduan dan koordinasi. Tiga, pola FPVM diterapkan untuk pengembangan aplikasi yang efisien. Dengan tujuan penelitiannya itu yang pertama, masyarakat dapat memberitahu keluhannya tanpa harusnya datang ke lokasi, memudahkan pihak berwenang untuk menindaklanjuti pengaduan. Dengan hasil penelitian jurnal ini, yaitu adalah mengimplementasi pola FPVM menghasilkan aplikasi yang efisien, terstruktur dan mudah dikelola. Kedua, penggunaan FPVM memisahkan view dan view model, mengurangi ketergantungan dan mempermudah pemeliharaan. Yang ketiga, pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik dengan respon yang lebih baik terhadap keluhan masyarakat. Relevansinya adalah untuk mengoptimalkan proses pengembangan dengan menggunakan arsitektur FPVM dari topik kita. Dari dasar teorinya, yang pertama ada Android, yaitu adalah sistem operasi open source yang mendukung pengembangan aplikasi mobile dengan antarmuka dan responsif. Dengan relevansinya dari topik kami, yaitu platform Android dipilih untuk menghadirkan aplikasi POS kasir karena mampu menyediakan fleksibilitas dalam penggunaan UI yang adaptif baik untuk smartphone maupun tablet. Yang kedua, integrasi layanan API di Android memungkinkan sinkronisasi data, transaksi, dan penggunaan zakat antara perangkat pengguna dengan server saat terjadi perubahan. Yang kedua, point of sales dengan merupakan perangkat yang penting bagi bisnis yang menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengelola transaksi inventaris dan pengawasan operasional. Dengan relevansi, yang pertama, sistem POS memungkinkan para pelaku UMKM untuk memproses transaksi secara digital. Dua, dengan fitur manajemen inventaris yang terintegrasi, para pelaku UMKM dapat memantau stok, mengurangi risiko kehabisan atau kelebihan barang, serta memaparkan data untuk perencanaan yang lebih baik. Yang ketiga, sistem POS memungkinkan UMKM untuk mencatat setiap transaksi secara digital, yaitu FPVM, yaitu adalah variasi dari model view controller atau MVC yang dirancang khusus untuk pengembangan UI modern, di mana FPVM ini memisahkan logika bisnis dengan manajemen data dan antarmuka pengguna melalui komponen model view dan view model. Yaitu relevansinya dengan topik kita itu, arsitektur FPVM diterapkan untuk meningkatkan struktur kode aplikasinya dan memisahkan antara logika bisnis, logika presentasi, dan antarmuka penggunanya. Yang kedua, view model bertanggung jawab mengelola proses kompleks seperti manajemen transaksi dan stok serta model menyimpan data mentah. Yang ketiga, pemisahan ini meningkatkan kualitas kode, mempermudah pengujian serta mempercepat pengembangan dan penambahan fitur baru. Dari zakat izarah adalah zakat yang dikenakan pada harta perdagangan dan dihitung berdasarkan nilai barang dagangan serta keuntungan bersih dengan besaran 2,5% dari total nilai bersihnya. Dengan relevansinya, aplikasi POS kasir akan mempermudah pengguna seperti pedagang atau pemilik usaha untuk menghitung zakat dari secara otomatis menggunakan data transaksi yang sudah tercatat dari aplikasi. Yang kedua, fitur laporan riwayat zakatnya memungkinkan pengguna memantau kewajiban zakat yang telah ditunaikan, menjadikan lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, dengan memfasilitasi penghitungan zakat, aplikasi mendukung pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonomi yang bernilai ibadah dengan sesuai prinsip integrasi dalam syariat bisnis juga. Selanjutnya ada state management, yaitu teknik strukturalisasi atau pengiriman dan sinkronisasi state aplikasi melalui komponen dari aplikasi tertentu. State management biasanya lebih banyak digunakan untuk aplikasi yang kompleks juga. Bagaimana relevansinya itu, state management memungkinkan pengorganisasian data transaksi dan inventaris dalam struktur yang teratur. Yang kedua, itu dengan teknik pengiriman state yang terintegrasi, aplikasi POS juga dapat memastikan bahwa semua komponen seperti antarmuka dan logika bisnis selalu memiliki akses data yang sama, yaitu yang mengurangi risiko inkonsistensi dan kesalahan. Selanjutnya adalah incremental, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang mampu meminimalisir ketidaksesuaian dalam proses pengembangan perangkat lunak. Metode ini juga memakai urutan-urutan linear yang secara berulang dalam membangun suatu perangkat lunak.
Relevansinya, metode inkremental memungkinkan aplikasi POS dilakukan secara bertahap. Yang kedua, dengan pendekatan ini, tim pengembang juga dengan mudah menyesuaikan dan memperbaiki fitur berdasarkan umpan balik atau feedback dari beta. Yang ketiga, metode inkremental membantu meminimalkan risiko dalam pengembangan dengan memungkinkan pengujian dan validasi setiap bagian dari aplikasi secara terpisah. Selanjutnya ada Flutter, yaitu adalah sebuah SDK atau software development kit yang dikembangkan oleh Google yang menggunakan bahasa pemrograman Dart. Flutter juga menyediakan toolkit yang kaya untuk menciptakan antarmuka yang pengguna yang menarik, cepat dan responsif. Relevansinya dengan topik itu adalah Flutter memungkinkan pengembang untuk menciptakan antarmuka yang menarik dan intuitif, yang sangat penting untuk aplikasi POS agar pengguna dapat mudah berinteraksi untuk melakukan transaksi. Yang kedua, fitur hot reward yang mana memungkinkan pengembang untuk melakukan perubahan dan melihat hasilnya secara langsung dalam saat pengembangan memakai Flutter Flow. Yang ketiga, Flutter mendukung arsitektur MVVM yang terintegrasi dengan state management block, memungkinkan pemisahan logika bisnis antarmuka yang memudahkan pengelolaan dalam pemeliharaan kode serta meningkatkan testability aplikasi. Untuk metodologi pelaksanaan sendiri, di sini tahapan-tahapan pengembangan aplikasinya yang pertama itu dilakukan identifikasi terlebih dahulu. Tahap identifikasi ini itu bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan dan kebutuhan mitra. Proses ini dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Lukman Hakim dari PC Teknis Banjaran, yang dimana kita menggali informasi terkait Bapak Lukman sendiri ini tuh dulunya sebagai pengembang aplikasi POS ini untuk versi satunya. Kemudian setelah dilakukan wawancara dengan beliau, kita melakukan diskusi dengan kelompok TA kita untuk mengidentifikasi masalah dari hasil wawancara tersebut. Selanjutnya dilakukan studi literatur, yang dimana itu untuk memperkuat landasan teori pengembangan kita, yang dimana kita mencari referensi terkait karya ilmiah sejenis, kemudian dasar teori yang memang diperlukan dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya untuk pengembangan aplikasinya sendiri, di sini kita menggunakan proses incremental, yang mana alasan kita menggunakan ini dari pihak mitranya sendiri ingin bisa berkontribusi dalam setiap pengembangan dan bisa memberikan feedbacknya, sehingga kita memilih metode incremental ini. Selanjutnya kita membagi incrementnya terbagi menjadi 3 increment, yang mana untuk increment pertama itu dilakukan pengembangan untuk otorisasi dan juga pembuatan data master, yang dimana untuk luarannya sendiri itu SRS-nya 30%, SDD-nya 30%, kemudian ada dokumentasi test case dan juga hasil dari setiap implementasi incrementnya gitu. Selanjutnya untuk increment kedua, di increment kedua ini tujuan utamanya itu mengembangkan fitur untuk transaksi, keuangan dan juga zakat, peningkatan fitur zakat. Yang dimana di increment kedua ini juga melakukan perbaikan berdasarkan feedback yang diberikan oleh mitra dari increment pertama. Kemudian untuk keluarannya sendiri SRS-nya 70%, SDD-nya 70%, kemudian dokumentasi test case dan juga hasil dari increment 2 itu. Selanjutnya increment ketiga yaitu fokusannya mengembangkan untuk laporan keuangan, yang dimana di increment ketiga juga dilakukan perbaikan pengembangan berdasarkan feedback dari increment kedua. Dan untuk keluarannya sendiri itu SRS 100%, SDD 100%, kemudian dokumentasi test case dan hasil dari increment. Kemudian setelah itu dilakukan pembuatan UAT, yang mana ini tuh untuk memastikan bahwa aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan dari end user. Selanjutnya untuk data pengembangan yang diperlukan yaitu ada data penjualan, data pengadaan, data barang, supplier, penerima zakat, pelanggan dan juga data zakat. Untuk timeline pelaksanaan TA-nya sendiri dilaksanakan di awal bulan Februari sampai
Juni di minggu pertama dengan total 4 minggu, 4 bulan 1 minggu. Untuk RAB-nya sendiri kurang lebih totalnya itu 1,2 juta dengan lisensi begitu. Mungkin untuk presentasi dari kami cukup sekian. Dari Bapak Budasan untuk sesi tanya jawab. Oke. Bapak dulu, saya dulu. Boleh, silakan. Oke. Sebelumnya ini kalian kebablasan banget ya waktunya, diminta hanya 10 menit, kalian presentasi 20 menit. 22. Astagfirullahaladzim. 22 menit kata Pak Jonan. Saya telat klik startnya berarti. Oke, jadi nanti mohon diperhatikan waktu presentasinya, dilatih dulu sebelum presentasinya supaya nanti pada saat seminar tidak terjadi, karena nanti mungkin jadwalnya akan lebih padat dari ini. Kalau satu aja ngaret, maka yang terjadi akan ngaretnya seterusnya gitu ya. Oke, ini juga mitranya sama ya dengan kelompok yang sebelumnya, yaitu PC Persis. Oke, tapi ini membahas tentang posnya ya, dimana posnya ini sebelumnya sudah dikembangkan namun masih dalam platform mobile. Lalu kenapa harus dikembangkan ulang? Karena ada banyak yang ini Bu, untuk hasil dari alpha testing dan juga beta testing itu mengatakan ada beberapa fitur yang belum bisa berjalan dengan baik, terutama pada bagian di perangkat tabletnya. Tabletnya apanya? Tampilannya berarti? Tampilan Karena nggak responsif. karena responsif, sama ngaruh juga ke bagian fiturnya, jadi fiturnya nggak bisa berjalan dengan baik di bagian itu karena tampilannya nggak Oke. benar. Oke, baik. Kemudian kalau yang sebelumnya ada fitur pajak juga. Zakat Sorry, pajak. Zakat ya. sebelumnya sudah ada Ibu, cuman untuk yang sebelumnya itu perhitungannya masih berdasarkan dengan harga pokok produknya atau HPP-nya saja. Itu tuh jadi lebih cocok untuk yang perusahaan atau usahanya tuh retail, sedangkan yang kita tuh ngasih solusi untuk menawarin si pengembangan zakat ini tuh bakal jadi bisa dihitung dari berdasarkan harga bahan bakunya. Jadi untuk seperti yang coffee shop dan lain-lain itu bisa gitu tanpa retail. Oke. Ya itu kan penjabaran dari PC ada persisnya ya, kebutuhannya memang seperti itu. Kemudian tadi apa perbandingan antara model MVC sama MVVC? MPPM. Iya, MVVM, sorry. Nah, untuk arsitektur ini tuh berdasarkan jurnal-jurnal yang tadi udah disampaikan juga Bu, terkait MVP ini memang untuk aplikasi yang skalanya kecil tuh bagus gitu Bu. Cuman untuk ketika aplikasinya sudah semakin kompleks itu tuh sulit untuk dilakukan maintenance Bu. MVP. Pertanyaan saya, kan kenapa ya pakai MVVM itu? Nah, problemnya adalah di kompleksitas aplikasi, kemudian apalagi problemnya di aplikasinya. Pengelolaan presenter dalam arsitektur ini menjadi tantangan. Nah, tantangannya apa? Gitu. Jadi kan banyak ya arsitektur atau framework untuk mengembangkan aplikasi website gitu ya, atau aplikasi mobile gitu ya, kan banyak gitu ya sebetulnya. Nah, kenapa jatuhnya ke MVVM gitu? Padahal ya makanya saya tanya tadi, apakah perbandingannya sudah kalian ketahui gitu, kemudian apakah relevan antara masalah yang kalian angkat dari sisi pengembangan aplikasinya ini, kemudian jadi solusinya pakai MVVM. Oke, izin Bu. Jadi sebelumnya juga kita udah membandingkan dari MPPM, MVC dan satu yang satu itu
dari perbandingannya itu ada sebuah jurnal yang mana itu menyebutkan testing dari jurnal itu tuh dari ketiga arsitektur tersebut membuat satu aplikasi dengan 3 arsitektur yang berbeda. Nah, dari testingnya dan hasil uji aplikasinya dari performance dan memang skala maintainability-nya dari MVVM ini tuh disebutkan lebih tinggi skornya daripada MVP gitu. Ya, ngerti kalau itunya. Kamu sudah membandingkannya, tapi apa relevansinya dengan problem yang kamu angkat? Gitu. Nah, kan memang benar perlu membandingkan, itu betul gitu. Cuman membandingkannya juga harus dari sisi problemnya juga. Yang dulu kenapa sih pakai MVP kacau? Apa yang jadi problem di MVP-nya? Gitu. Nah, kemudian kalau di MVVM yang tadinya pakai MVP ini begini, kalau di MVVM bisa begini. Nah, problemnya itu apa? Jelas nggak maksudnya? Kalau ini kan masih lebih general, membandingkan dari sisi secara umumnya gitu, MVP dengan MVVM-nya. Tapi dari sisi problemnya sendiri gimana? Karena kan kalian harus mengaitkan ini solusinya dengan problem yang ada gitu, bukan problem yang dikatakan sama orang-orang. Ya, kalau problem yang dikatakan sama orang-orang bisa jadi inspirasi kalian untuk memilih MVVM bisa. Tapi apakah tepat pemilihannya untuk problemnya kalian? Kan belum tentu semua yang dikatakan baik itu baik untuk kalian gitu ya. Paham nggak maksudnya? Nah, apa problem dari aplikasi sebelumnya yang menggunakan MVP sehingga bisa diselesaikan dengan MVVM gitu? Belum clear ya? Jadi sebenarnya kalau tadi problem ngacu dari problem yang sebelum MVP yang sebelumnya sama problem sekarang. Nah, kalau yang MVP sebelumnya itu kan tadi dikatakan bahwa dari strukturnya memang secara kan ngacu ke teknologinya juga yang sebelumnya itu memakai Java berapa? Java 8 yang mana secara defaultnya itu arsitektur Java 8 itu MVC. Nah, jadi dari situ pun dari arsitekturnya itu belum jelas gitu Bu, dan problemnya itu belum secara terstruktur gitu dengan jelas. Jadi MVVM ini dari relevansinya juga arsitekturnya bisa menerapkan struktur pada aplikasi dan memisahkan model, view model dan view. Yang kedua itu yang lebih ininya bertanggung jawab mengelola proses kompleks seperti manajemen transaksi dan stok serta model menyimpan data mentahnya. Nah, itu tinggal dikaitkan dengan apa yang sudah ada di aplikasinya. Contohnya, misalnya saya ngomongnya ngasih contoh aja, saya nggak tahu emangnya kayak gimana. Misalnya karena menggunakan MVC belum terpisahkan logika bisnisnya sehingga prosesnya masih berantakan misalnya. Karena berantakan ini sehingga terkadang ada proses yang berbenturan, yang itu mengakibatkan crash misalnya gitu. Nah, gitu menjelaskannya. Karena kalian ngomongin soal arsitektur ya, ngomongin soal solusinya ini dengan menggunakan arsitektur ini gitu. Karena arsitektur yang sebelumnya begini sehingga kamu pakai arsitektur yang sekarang gitu. Nah, apa yang terjadi di yang aplikasi yang mana itu yang perlu diangkat supaya nanti jelas terlihat bahwa dengan MVVM ini memang menyelesaikan yang sudah ada gitu. Betul ya, dan kalian jelas nanti yang kalian kan gini, nggak semua-muanya kalian akan merombak total dari sisi apa namanya transaksi di dalam arsitekturnya ya. Mungkin akan seperti itu, misalnya hanya tinggal memindahkan saja
dari yang view di sini ke view yang di sini, dari yang controller ke sini, sebagian tinggal dipindahkan nih ke view model misalnya di sini gitu ya, tapi sebagian ada yang perlu kalian ubah dari sisi apa namanya logiknya gitu, sehingga karena inilah yang menjadi problem di MVP sebelumnya. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi kalian bisa lebih menjelaskan itu gitu, bagian mana sih yang nantinya kalian akan totally ubah dari MVP ke MVVM, sehingga masalahnya selesai dengan solusi yang kalian tawarkan dengan menggunakan MVVM ini. Reasoningnya udah cukup kuat, dengan baca-baca udah cukup kuat. Cuman di D3 kan kalian developer untuk menyelesaikan masalah dari mitra atau masalah dari ya masalahnya apa gitu ya. Kalau yang nggak dari mitra mungkin masalah secara umum. Tapi harus jelas yang diberikan solusi sama kalian itu untuk permasalahan yang mana. Oke, kalau tadi hanya sebatas ya secara teori begini Bu gitu. Tapi secara problem di aplikasinya apa gitu. Nah, sehingga nanti di BPM sama dengan kelompok sebelumnya, sehingga nanti pada saat pengerjaannya itu udah jelas yang bagian mana sih yang perlu kalian kerjakan gitu ya, dalam tanda kutip kerjakan dari awal banget gitu, karena proses migrasi kan nggak muanya dirubah total gitu ya, pasti walaupun bahasanya berbeda tapi logiknya kan bisa jadi sama. Nah, apa logik yang berbedanya? Karena kan pasti akan berbeda sedikit logik transaksi antara model view dan view modelnya dibandingkan dengan model view dengan presenter gitu kan, pasti ada yang berbeda pasti, cuman apakah semuanya berbeda belum tentu gitu. Di bagian mana sih yang perlu kalian ini coba. Kemudian kan nanti ada proses tadi dari presenter ke view model. Nah, apa perbedaannya gitu. Jadi lebih relevan aja sih dari sisi IT-nya ya, problemnya bisa ini gitu. Nah, selain MVVM mungkin yang lain-lainnya juga nanti kalau yang lain-lain tuh udah cukup jelas ya, kayak zakat gitu kan, nanti dihitungnya pakai ini pakai itu ya, itu udah lebih ke fitur sebetulnya gitu. Tinggal kalau dari saya ininya aja diperjelas ya, problem yang di aplikasi sebelumnya apa, kemudian diselesaikannya bagaimana ya. Oke, dari saya segitu dulu. Udah 30 menit, nggak kedengeran. Oke. Yang saya tangkap itu yang pertama yang punya pos kasir itu dikembangkan pakai MVC gitu ya, arsitektur MVC. MVP Pak. Hah? MVP. Oke. MVP dan yang saya tangkap itu adalah ada 26 fungsi di sana, 10 tidak jalan. Hanya 10 yang jalan. Nah, artinya apakah kalau diganti dengan MVVM yang 16-nya akan jalan atau tetap seperti itu? Jadi ini nggak jalan, ini yang jalan hanya 10 baru diganti. Sementara yang tidak jalan yang 16 ini nggak didetailkan, hanya mengatakan force close sama apa satu lagi tadi? Crash sama force close ya, hanya gitu kan. Nah, saya kira itu sudah sangat fokus itu perlu diangkat ya. Jadi sejauh mana dia menjadi isu ya, satu ya.
Jadi kalau itu diberesin jangan-jangan cukup. dengan ngulik MVP-nya aja gitu ya Pak ya. Nggak perlu bicara, jadi fungsi codingnya aja yang diperbaiki misalkan. Ya, jadi nggak perlu ganti arsitektur. Yang kedua, ya jadi hanya dua isu yang kalian angkat sebenarnya di awal. Itu perhitungan zakat. Yang lama itu hanya apa? Harga pokok. Iya. Lalu kalian menawarkan jadi bahan baku gitu ya. Iya. Nah pertanyaannya cara menghitung harga pokok gimana? Jangan-jangan pakai harga bahan baku? Hah? Tapi untuk perhitungannya harga pokok itu kan langsung secara manual gitu. Ya jangan persoalkan dulu manual atau enggak. Ini masalah rulesnya, ya. Ya saya mendeteksi di sini jangan-jangan di sini ada hukum transitif sebenarnya, ya. Jadi kalian menawarkan dengan cara mundur. Kalau harga bahan pokok itu sama dengan modal kan. Jadi dagang itu kalau mau untung tahu modalnya berapa gitu kan, misalkan. Nah sekarang udah tahu modalnya, berarti bisa ngitung zakatnya. Lalu kalian bilang ini nggak bisa kalau jenis versi ini gitu. Ya masalah apa? Bikin kopi dengan bikin kue, ya mungkin kuenya itu hanya di bahan pokoknya berapa, lalu ingin untung berapa jadi tahu harga jual. Nah beda dengan jual kopi, bikin kopinya berapa, lalu biaya menyajikannya berapa. Nah itu kan tetap ya salah dia nggak ngitung bahwa untuk mengantarkan ke meja itu nggak dikasih biaya. Izin menjawab. Untuk yang harga pokok produk di sini tuh yang ada di aplikasi itu maksudnya untuk yang jadi yang sekarang tuh udah bisa digunain buat semacam coffee shop dan lain, cuman HPP-nya itu harus dihitung sendiri gitu. Bukan itu poin saya, ya. Jadi problem solvingnya udah selesai. Udah beres, sudah paham. Tapi bagaimana rumus menghitungnya kalian ganti. Berarti kan sebenarnya nggak ada itu hanya isu apa istilahnya? Isu IT-nya udah nggak ada lah, gitulah intinya. Jadi artinya orang informatika nggak perlu masuk ke sana, suruh aja dia ngetik sendiri. Apalagi itunya dibuat apa istilahnya? User friendly lah gitu ya, seperti apa istilahnya itu, mengganti data lah istilahnya, ya kan? Jadi kalau ngitung gaji sekarang tanpa jam lembur, besok ada jam lembur, jadi tambah gitu loh. Programnya tetap, ngerti nggak? Jangan-jangan gitu loh. Ya, artinya itu isu itu harus kalian ekspresikan dan ungkapkan secara tegas. Posisi kalian di mana? Itu poin saya. Itu kan ya. Oke, jadi Pasti kalian bukan ahli zakatnya ya. Bukan ya. iya, kalian orang informatika, bukan ahli persis. Jadi kalian nggak bisa tuh sebetulnya mengusulkan solusi ini diganti aja dengan bahan baku, nggak bisa gitu. Karena kan Mungkin bisa. Artinya ahli zakatnya maksudnya di- gitu ya. di sudut pandangnya kan data yang Iya. diolah ini. Jadi kalau secara informatika ini begini gitu. Tapi bisa jadi tidak merubah program, hanya mengusulkan variabelnya itu harus begini gitu loh ya. Ya. Memang itu memang permintaan dari kementerian juga, dari mitra juga dari sebelah Lebih dijelaskan maksudnya itu apa yang akan dilakukannya, apakah metode perhitungannya juga akan berbeda atau ternyata hanya mengubah data karena variabel perhitungannya sebetulnya sama, cuma datanya diubah yang tadinya data harga produk jadi harga bahan baku. Ibaratnya algoritmanya tetap. Sebenarnya Pak, jadi semisal kalau yang dijual misal dijual kopi 30.000, nah dari bahan-bahan membuat kopi tersebut tuh untuk perhitungan zakat sekarang tuh didasarkan pada yang 30.000 itu penjualan kopi itu. Cuman untuk yang mau dibangun sekarang tuh jadi misal untuk membuat kopi itu ada kopi dasarnya, terus kemudian susunya. Nah yang ketika kita membeli
eh, barang-barang tersebut tuh, nah dari barang tersebut yang dihitung si zakatnya itu Pak, yang dibayarkan si zakatnya. Kamu belum nangkap poin saya berarti. Itu mah udah pasti betul. Itu algoritmanya tidak berubah kan? Sekarang itu pajaknya berapa dikali 2,5% kan, ibaratnya gitu tanya. Oh iya. Benar nggak? Cuman kan source datanya sih berbeda. Tadinya dari harga produk, Heeh. harga bahan baku. Jangan sampai kalian merasa sudah sudah berperan sebagai orang IT gara-gara rumus katakan pajak lah ya. Pajak itu kan baru naik tuh dari 10 menjadi 12. Lalu harus manggil orang informatika membuat program ulang karena sudah 12%. Jangan sampai gitu loh. Kan itu isu informatikanya kan tetap. Paham nggak? Nah, saya tidak buka source-nya, kemudian kamu ubah si 10 jadi 12 selesai. Nah, saya tidak mau bilang bahwa walaupun begitu tidak mungkin ada isu IT-nya. Bisa jadi ada. Tapi itu harus diungkap agar jelas. Bisa jadi memang akibat naik dari 10 menjadi 12 berimplikasi kemana-mana. Jadi kompleks sehingga ada algoritma yang harus dirubah atau program yang harus dirubah. Bisa jadi kan? Jadi ada regulasi baru yang Itulah 12%. kekuatan analisisnya itu di sana gitu kan. Itu lalu yang kedua yang menjadi solusi itu tadi masalah ya. Nah, ketika kalian menawarkan solusi ada landasannya, ada teori gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang kurang kelihatan adalah yaitu bahwa pembuka awalnya kan sebenarnya point of sales. Nah, itu sama sekali tidak diperkenalkan. Sebenarnya fitur dasar POS itu apa? Ada inventory nggak? Terus diapakan? Ditangani nggak inventory? Misalkan, ya. Jadi ini mengikutkan point of sale di judul sudah otomatis alamiah itu menjadi pertanyaan, ya kan? Gitu. Jadi itu perlu bahwa itu bukan jadi bagian dari masalah, ya harus dinyatakan eksplisit. Oh, ini nama ini nggak bisa dipisahkan karena sudah trademark misalkan ya. Tapi kami nantinya fokusnya di sini misalkan, nggak apa-apa. Tapi ada kejelasan dari awal. Itu mengenai POS. Dan ketika tadi di teori muncul ya salah tempat. Jadi dia Android dulu tadi yang diangkat isunya ya, baru POS ya. Nah, itu mungkin sederhana, tapi itu indikasi ketidakmantapan pemahaman tentang isu, ya, gitu. Dan seterusnya, dan ada banyak, tapi dominan teknologi yang dibicarakan. Nah, yang ada satu saya tidak nangkap atau tidak melihat kaitannya kemana. Ketika bicara state management, itu mau apa sih? Coba di itu ke PPT-nya lagi. Nah, apa sih ini? Jadi Pak, state management ini tuh dijadikan dasar itu karena kan kita menunjuk si FPM itu di Flutter itu ada teknik strukturalisasi itu ya, state management, yang mana nantinya tuh tekniknya tuh strukturasi pengiriman dan sinkronisasi state aplikasi melalui komponen-komponen dari aplikasi tersebut gitu Pak. Jadi si state management ini tuh menjadi dasar teori yang
yang nantinya menjadi teknologi, yaitu blok atau bisnis logic komponen yang ada di Flutter, Pak. Gini, tahu state transition diagram nggak? Kalian pernah tahu state transition diagram? Waktu belajar matematika diskrit, belajar itu nggak state kayak gitu nggak? Tahu state transition diagram, tahu state transaction diagram, tahu nggak? Tadinya saya ingin tanya, state yang ada di state management dengan state transition diagram sama nggak? Atau beda? Ya, jadi ini pun kenapa ini tadi saya ini apa sih gitu, saya tidak familiar. Itu bicaranya kan state management adalah teknik strukturisasi pengiriman dan sinkronisasi state aplikasi melalui komponen dan seterusnya gitu ya. Saya itu sangat nggak punya ide apa maksudnya state aplikasi. Apakah maksudnya aplikasinya lagi on, lagi waiting, lagi closing, apa? Jadi Pak, dari memang kami sedang hitungan kami itu Pak, dari si Flutter ini itu kan memang mempunyai sebuah state management yang teknologinya blok, yang mana si blok ini tuh kan disebutkan di sinkronisasi state aplikasi melalui komponen-komponen dari aplikasi tersebut. Jadi kan si Flutter ini tuh memang biasanya itu developernya itu by widget atau komponen-komponen yang digabung menjadi satu dan disusun gitu Pak. Nah, dari si komponen-komponen yang ada di Flutternya itu bisa mengirimkan di komponen itu ada strukturisasinya, ada pengiriman dan sinkronisasi state aplikasi dari setiap komponen-komponennya gitu Pak di Flutter itu. Nah, si state management ini juga karakteristiknya itu karena kita sebelumnya mau mengganti dari MVP ke MVPM, si state management itu karakteristiknya arsitekturnya itu sama dengan MVPM yang akan kita ambil gitu Pak. Jadi dari kami nyantumin itu, kami kepikirannya seperti itu sih Pak. Salah satu contoh state apa? State aplikasi. Data gitu Pak. Hah? Data yang dikirimkan dari suatu komponen gitu Pak. Itu transaksinya kali, bukan state-nya. Jadi tadi itu saya bayangkan kalau yang dibicarakan misalkan lagi dia disable, lagi inaktif gitu ya, sehingga perlu sinkronisasi. Tadi mau saya bilang, pastikan kalian menggunakan diagram. Misalkan gunakanlah ya STD misalkan tadi, state transition diagram. Kalau enggak pakai apa yang di diskrit itu Bu? State. Petrinet misalkan. Itu kalau memang yang kalian maksud dengan yang saya tangkap sama. Yaudah catatannya itu aja. Perlu apakah kami perlu ada STD diagram atau Petrinet gitu ya, untuk itu state management. State transition itu penting karena perlu sinkronisasi ya, jadi agak-agak nyambung sih penjelasannya, tapi ya karena tidak tahu persis posisinya di mana ya susah kalau membahas. Atau misalnya kamu jangan bahas state manajemennya, tapi bahas tadi bahwa di Flutter itu ada tadi teknologi blok. Iya. Nah,
kalau paralel, multitask, ya memang harus ada state management. Atau aplikasi kalian ada berapa nantinya kira-kira? 1, 2? Ada 1. Iya, apa ini makanya synchronous state aplikasi. Ini aplikasi state aplikasi yang ini dengan ini ingin dibuat harus satu jalan, atau kalau ini nggak beres, masih ingat kalian waktu project 2 aplikasinya apa yang dibangun? Kalkulator. Berarti masih sama, berarti masih mungkin. Kalkulatornya ATM bukan? Scientific calculator. Ya, yang di ATM juga kalkulatornya harus scientific. Jadi ATM itu harus ada state management karena kasir sama aplikasi yang user. Jadi di sana itu kan ada mesin yang mengeluarkan uang, ya kan? Tapi ada database yang memaintain rekening user, nasabah, gitu kan ya. Nah sekarang saya ngambil uang ke ATM. Pertama dia ngapain? Autentikasi saya itu nasabah valid atau enggak, gitu kan ya. Nah, lalu dia bilang mau ngapain? Ngambil uang. Oh boleh. Kalau dia bisa membolehkan saya ngambil uang, apa dia udah memeriksa uang saya ada atau enggak? Belum kan? Yang didahulukan adalah dia punya uang atau enggak. Nah kalau dia punya uang, ya dia nanya ngambil uang gitu, diperbolehkan. Lalu diperiksa ke sana, uangnya enggak. Setelah dijawab ngambil uang, mau ngambil berapa? 1.000 gitu ya. Nah diperiksa dulu ke rekening nasabah, ada 1.000 nggak uangnya. Nah walaupun di sini di ATM ada uang, di sini nggak ada uang, nggak akan dikasih kan? Nah sekarang ini ada, dibolehkan kan? Ya enggak? Ini udah dikurangi belum? Belum. Kalau beneran diambil baru ini dikurangi, tapi udah dikasih tahu ini dikurangin dulu tapi jangan di enter dulu, kurang lebih gitu ya. Nah itu kan jadi ada status, ada state ya. Nah itu yang disebut dikelola state management dalam rangka ini sudah ngambil tapi belum difinalkan. Kasus saya pernah mengalami, saya ambil gitu ya, pas di ATM-nya itu nggak berhasil mengeluarkan duitnya. Diambil lagi kan sama dia. Ini harus di-cancel lagi, jangan sampai ini kurang. Wah ini nggak jadi, misalkan karena sesuatu tiba-tiba merubah pikiran, di-cancel kan boleh. Gitu. Bukan itu ya? Yang state management kalian ini bukan. Bukan masalah bagaimana memastikan bahwa jadi aplikasi tadi itu ada aplikasi ATM, ada aplikasi nasabah. Ini harus ini Pak, setahu saya tuh sistem manajemen di Flutter itu lebih ke bukan mungkin dari deskripsi ini tuh lebih ke aplikasi ya Pak. Tapi kalau di Flutter itu lebih ke tiap fitur komponennya gitu Pak. Jadi setiap fitur ini ke fitur ini. Oke, jadi definisinya yang yang Pak. Jadi agak ya walaupun itu tetap aja nanti perlu diagram yang relevan dengan itu. Biasanya enggak ya, kalau enggak Petrinet ya state transition diagram gitu ya. Terus ada apa lagi nih? Ya tadi saya ini ada catatan menurut saya cukup mengganggu. Banyak kan ini apa ini seperti ini definisi atau apalah gitu ya.
dasar teori atau apapun namanya. Kalau hanya baca ya ngapain? Ya, jadi saya nulisnya bahwa kalau baca itu indikasi tidak mengetahui secara apa kebenarannya. Ya, saya nggak ngerti tulisan saya. Bisa menjadi indikasi ketidaktahuan tentang relevansi yang dibicarakan. Itu persepsi pendengar kalau kita hanya membaca. Jadi kalaupun PPT-nya tetap sama, ya jangan PPT-nya yang dibaca, PPT-nya dijelaskan gitu loh. Ini kenapa ini ada, karena perlu apa dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kalau dibaca ulang dari situ, ya kayak operatornya, bukan yang menggunakannya. Kapan ini kan untuk digunakan kan sebenarnya apa yang di state itu. Oke, kesimpulannya mungkin kalau secara masalah potensi masalah cukup, bahkan mungkin lebih kalau salah milih. Ya, jadi tadi saya bilang kalau masalah pokoknya adalah tentang fungsi yang belum berfungsi sepenuhnya, bisa jadi diselesaikan dengan memperbaiki program tanpa harus mengganti arsitektur. Tapi kalau isunya adalah tadi kan dijelaskan itu ya, kalau secara arsitektur yang MPPM itu lebih maintenance-nya, scalability-nya lebih baik gitu ya. Nah kalau isunya itu ya bisa jadi memang dikerjakan ulang, tapi tunjukkan dulu ininya bahwa dia ada isu upscaling ya itu. Nah terus untuk sisi rencana pengerjaan dan metodologi ya harus diasumsikan kalau yang diselesaikan mana, maka metode yang mana bisa dijudge. Jadi yang kalian mau kerjakan yang mana, bagi saya belum fokus, sehingga tidak terlalu meyakinkan menilai sejauh mana metodologi itu relevan dengan apa yang dikerjakan tersebut. Terus yang perlu hati-hati tadi ya, walaupun itu atas permintaan, bisa jadi bukan isu informatikanya ya gitu. Oke, itu aja dari saya. Sama ya, intinya gitu ya, problemnya kalau dijelas lagi dari sisi IT-nya, dari sisi kondisi awalnya, supaya solusinya itu terlihat jelas bahwa memang itu adalah solusi yang tepat. Sama tadinya teori yang digunakannya, yang ditunjukkannya, yang dimasukkan dalam proposal memang teori yang kalian gitu. Jadi jelas kalau tahu mau dipakai di bagian mana gitu, jadi kan kita menjelaskan di dasar teorinya bahwa di teorinya itu loh yang itu secara umum ya. Jadi mungkin ini hanya satu yang kita